ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yaliku bijalalihi wa azamatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal mursalin khairu bariyati sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah di maghrib hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahannya dalam sebuah tema pembahasan sebab-sebab kelapangan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang menjadi sebab terselenggaranya acara ini, dan secara khusus saya berterima kasih kepada pihak Ta'mir Masjid atas kesempatan yang telah diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh hal ini sebagai suatu kebaikan yang tercatat di timbangan kebaikan kita, meringankan untuk kita semua di kehidupan dunia dan memudahkan kita ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita kemudahan di maghrib hari ini, saya bermohon kepadanya supaya kita semua diberi anugerah ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih, dan dicatat untuk kita semua kebaikan di dunia dan di akhirat, dan dilapangkan hati-hati kita dengan hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kelapangan hati itu sebuah anugerah yang sangat besar, nikmat yang sangat agung. Karena itu Allah ungkit hal ini sebagai nikmat yang besar kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan satu surah khusus di dalam Al-Quran. Itulah surah Asy-Syarah. Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Alam nashrah laka sadrak." Bukankah kami telah melapangkan dadamu, hai Nabi Muhammad? Bukankah kami telah melapangkan hatimu? Ini nikmat Allah ingatkan kepada nabinya, karena dia adalah nikmat yang sangat besar. Nabi Muhammad itu diberi dari kelapangan hati yang luar biasa, dan dijaga dari kondisi hatinya dengan penjagaan yang tidak dijaga dengannya seorang makhluk pun dari manusia semisal beliau sallallahu alaihi wasallam. Hati beliau pernah dibelah. Sebagian ulama menyebutkan 3 kali, sebagian ulama ahli sirah menyebutkan 5 kali. Tapi riwayat yang paling jelasnya 3 kali. Yang pertama di masa beliau kecil, yang kedua sebelum beliau diangkat sebagai seorang rasul, dan yang ketiga sebelum Isra dan Mi'raj. Dibelah hatinya, dibelah dadanya oleh Jibril, dikeluarkan hatinya, kemudian dicuci di bejana emas, lalu dimasukkan kembali ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau adalah orang yang paling lapang dadanya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu untuk engkau, Nabi Muhammad?
Karena besarnya nikmat ini dan pentingnya hal ini dalam kehidupan, Nabi Musa alaihi salam awal kali beliau diutus sebagai seorang rasul, diperintah untuk mendatangi Fir'aun. Maka awal permohonan Nabi Musa kepada Allah diabadikan di dalam surah Taha. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Maka Nabi Musa bermohon, wahai Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah perkaraku. Mudahkanlah perkaraku. Kelapangan hati ini itu membawa semangat pada seorang hamba di dalam kehidupannya, menjadikannya berpikir jernih, membuatnya cinta kepada hal-hal yang baik, tidak senang kepada hal-hal yang buruk. Karena itu Nabi SAW bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu semuanya pada akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta yattali alaihi nas. Dan dosa itu adalah apa yang bergejolak di dadamu dan kamu tidak ingin manusia mengetahui. Ini kesempitan di dalam hati ini itu kadang membawa banyak dosa pada seseorang, tidak menyebabkan hidupnya menjadi kehidupan yang tenang. Karena itulah umat ini telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebab-sebab yang menyebabkan hatinya itu menjadi sangat lapang sekali, menjadi sangat luas sekali. Dan kelapangan hati di dunia itu membawa kelapangan hidup, ketentraman hidup untuk mereka di dunia dan membawa kelapangan hidup untuk mereka di akhirat. Karena itu penduduk sorga dikatakan tentang penduduk sorga, wa naza'na ma fi qulubihim min gil ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Dan kami cabut dari hati mereka segala penyakit, dari dengki, hal yang tidak baik, dan kami jadikan mereka sebagai orang-orang yang bersaudara di atas dipan-dipan saling berhadapan. Ini pengaruh dari kelapangan hati yang berada di dada-dada umat Islam ketika dia di dunia. Maka dengan kemuliaan itu pula mereka dimuliakan di akhirat. Dimuliakan di akhirat. Sebab-sebab kelapangan hati itu sangat banyak sekali, dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di kesempatan ini saya akan sebutkan beberapa sebab kelapangan hati dari apa yang diuraikan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah tersebut. Di antara sebab kelapangan hati itu adalah keislaman, keimanan, dan tauhid. Dan itu adalah sebab pokoknya. Bahkan itu adalah sumber kelapangan hati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama." Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah untuknya, maka Allah akan lapangkan dadanya dengan keislaman. Dan barang siapa yang Allah hendak menyesatkannya, maka Allah akan buat dadanya itu menjadi sempit, sesak, seakan-akan dia berat untuk mendaki ke tempat yang tinggi. Ini perbandingan antara dua golongan manusia. Ada yang dilapangkan hatinya, inilah yang mendapat hidayah, dan ada yang sempit kehidupannya. Inilah orang-orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilapangkan hatinya disebut kriterianya. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki dia dapat hidayah, maka Allah akan lapangkan dadanya dengan keislaman. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid, dengan menyerahkan diri kepada Allah berupa mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, terikat ketaatan kepadanya, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari segala kesyirikan dan ahlinya.
dan orang yang melakukannya. Karena itulah apabila di dalam hati seorang itu ada keislaman yang baik, keimanan, maka akan dibuat dirinya itu cinta kepada kebaikan. Cinta kepada kebaikan. Karena itu keimanan punya keindahan. Walakin habbaba ilaikumul iman. Tapi Allah membuat kalian itu cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan dibuat zina, perhiasan, sehingga dengan keimanan dan keislaman ini dia mendapatkan lezatnya iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Akan merasakan nikmatnya iman orang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, ridha Islam sebagai agamanya, dan dia ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Inilah dari pengaruh ketulusan ibadah kepada Allah, keislaman yang baik, keimanan yang kuat, sehingga menyebabkan kehidupannya itu sangat indah sekali. Di kondisi hidupnya perlu bergantung, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya bagus. Dengan tawakal yang baik ini, dan itu bagian dari keislaman dan tauhid, Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dialah Allah yang akan mencukupinya. Dialah Allah yang akan mencukupinya. Dia hadapi dari kehidupan, tidak ada masalah baginya. Di kondisi sempit, di kondisi lapang, semuanya bisa menjadi nilai pahala dan ketaatan untuknya. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Seluruh perkaranya adalah kebaikan. Dan ini tidak terjadi kecuali untuk seorang mukmin saja. Bagaimana itu? Di segala keadaan dia dapat kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam merincinya. Kata beliau, "In asabathu sarra syakar fakana khairan lah." Kalau dia dapat kelapangan, dapat kesenangan, memperoleh sebuah nikmat, dia bersyukur, maka dicatat lagi kebaikan untuknya. Wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa oleh bahaya, ditimpa oleh kesempitan, ditimpa oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, dia bersabar, maka dia dapat kebaikan lagi. Dapat kebaikan. Karena itu di kondisi apa saja, seorang mukmin, seorang yang baik keislamannya, seorang yang baik keimanannya, dia bisa melihat lahan-lahan ibadah, pintu-pintu ketaatan di segala kondisi dari kehidupannya. Karena hatinya itu sangat lapang dan luas sekali. Dia tidak memandang kehidupan itu dengan kehidupan yang sempit. Dia tidak memandang kehidupan itu dengan putus asa, tapi dia besar harapannya. Bergembira dengan karunia dan nikmat Allah. Bergembira dengan keindahan agama dan syariat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberi wejangan kepada umat ini dengan wejangan-wejangan yang indah. Kata beliau di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari, "Saddidu wa qaribu wa abshiru." Hendaknya kalian melakukan tasdid, berusaha untuk lurus di atas jalan, dan hendaknya kalian untuk selalu mendekat kepada kebaikan. Kalau tidak bisa melakukannya secara langsung, berusaha untuk dekat. Wa abshiru, dan selalulah kalian bergembira. Selalu kalian bergembira. Dan hal-hal yang seperti ini tidak keluar kecuali dari hati yang lapang. Karena itu perbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat hati itu selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung kepada makhluk. Makhluk itu lemah. Makhluk tidak memiliki kemampuan. Yang maha mampu, yang maha memberi anugerah, yang di tangannya segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang berdoa kepadanya, selalu beribadah kepadanya, mengharap kepadanya. Dan ini adalah pokok kelapangan hati. Pokok kelapangan hati. Karena itu seluruh nabi dan rasul
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan pokok masalah ini, yaitu keislaman, keimanan dan memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut." Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, agar supaya setiap rasul ini menyerukan kepada umatnya, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jauhilah segala yang diibadahi selain daripada Allah. Karena orang yang beribadah kepada Allah itu hatinya paling bebas, orang yang merdeka, dan itu hakikat kemerdekaan. Kalau dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hanya menjadi budak Allah, hanya menjadi hamba Allah. Beda kalau dia mengikuti hawa nafsunya, beribadah kepada selain Allah, atau mengikuti ajakan syaitan. Dia menjadi budak syaitan, budak dirinya, selalu di dalam kesempitan, kesesakan, dan hal yang membuat dirinya jauh dari kebaikan. Kemudian yang kedua, dari sebab kelapangan hati adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dari sebab yang sangat indah sekali, melapangkan hati seorang hamba. Hidupnya itu tidak ada makna putus asa. Dia hanya selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjaminnya. Di dalam hadits qudsi di riwayat Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda dhanni abdi bi." Sesungguhnya aku ini sesuai sangkaan hambaku terhadapku. Ya, kalau kita menyangka baik kepada Allah, akan kita dapatkan hal yang baik. Tapi kalau kita menyangka buruk, ada perkara langsung putus asa. Ya. Ada musibah yang menimpa, pikirannya selalu jelek, banyak menyalahkan manusia, jarang introspeksi diri. Ini bentuk-bentuk dari apa? Berburuk sangka namanya. Tapi kalau dia berbaik sangka, indah sekali kehidupan itu. Makanya Nabi SAW itu di segala kondisi beliau selalu beliau berbaik sangka kepada Allah. Bahkan di kondisi yang paling susahnya pun beliau berbaik sangka kepada Allah. Coba bayangkan, Nabi ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, adakah waktu yang engkau paling menanggung derita di waktu tersebut, paling sulit bagimu di dalam kehidupan?" Kata beliau, "Waktu itu adalah saya mendatangi sebagian keluargaku di Taif. Saya dakwai mereka masuk ke dalam Islam. Tapi yang terjadi, mereka mengusir Nabi SAW, dilempari. Bahkan di sebagian riwayat ada yang menafsirkan bahwa Nabi menghikayatkan seorang Nabi. Kata sebagian ulama, Nabi ini menghikayatkan dirinya sendiri. Nabi ini dilempari oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Bersamaan dengan itu dia hanya berkata, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak tahu. Lihat dari baik sangkanya Nabi. Setelah diusir oleh kaumnya dari Taif, beliau berkata, saya berjalan sampai saya tidak sadar. Tiba-tiba saya sudah berada di Qarnis Tha'alib, nama tempat antara Mekah dan Taif. Beliau tidak sadar. Padahal ini manusia yang paling lengkap akalnya, orang yang hatinya itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu beliau menghadapi kondisi yang berat seperti itu. Beliau tidak sadar dan beliau angkat kepalanya ke langit, tiba-tiba Jibril turun. Dan ada malaikat bersamanya. Jibril berkata, "Ya Rasulullah, wahai Muhammad, ini malaikat penjaga gunung. Dia tidak pernah turun sebelumnya. Allah perintahkan dia turun dan mengikuti apa saja yang kamu inginkan. Kalau kamu inginkan malaikat ini membalik 2 gunung ke penduduk Taif, dia akan melakukannya." Apa kata Nabi SAW? Perhatikan dari berbaik sangka, harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Inni la arju ay yakhruja min aslabihim may ya'budullaha la yusyrikuna bihi syai'a." Sesungguhnya saya berharap, walaupun mereka itu tidak beriman, tapi saya berharap keluar dari tulang-tulang rusuk mereka, dari garis keturunan mereka, orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di perang Badar, dengan
kondisi yang sangat berat itu, musuh yang sedemikian banyaknya. Bersamaan dengan itu Nabi SAW selalu berbaik sangka. Tidak mungkin Allah membinasakan hanya satu kelompok umat manusia yang masih hidup di atas muka bumi yang beribadah kepada Allah. Itu berbaik sangka namanya. Karena itu jangan ada seseorang itu di dalam hidup, ya, baru tertimpa musibah ini, kita kena corona, sampai kapan begini terus? Ini kalau ke depan kita bisa hancur. Itu berburuk sangka namanya. Kalau kita tidak dapat ujian di sini, besok juga ada ujian, di waktu lain ada ujian. Dan itulah kehidupan. Selalu ada ujian dan cobaan. Selalu ada ujian dan cobaan. Tapi yang paling penting adalah seseorang itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu akan melapangkan hatinya, melapangkan dadanya terhadap saudaranya. Dia berbaik sangka kepada saudaranya. Sepanjang masih ada kemungkinan baik, dia berbaik sangka. Bahkan terhadap orang yang mendoliminya, kadang dia beri dari bentuk berbaik sangka, dia beri maaf, dia beri hal yang baik untuknya. Dan itu tergambar pada Nabi SAW, bagaimana beliau memaafkan banyak orang yang tadinya memusuhi beliau, memerangi beliau, masuk ke dalam Islam. Mereka menjadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu terhadap sebagian sahabat yang memfitnah dirinya, memfitnah keluarganya Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan yang keji. Ya, padahal sahabat ini Abu Bakar As-Siddiq yang memberi santunan untuknya setiap bulan. Diberi santunan oleh Abu Bakar. Bersamaan dengan itu, orang ini dia fitnah Aisyah dengan tuduhan yang keji. Tapi bersamaan dengan itu, Abu Bakar As-Siddiq memaafkannya. Setelah turun ayat, "Falyafu wal yasfahu, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum?" Hendaknya mereka memaafkan, hendaknya dia biarkan saja. Tidakkah kalian cinta Allah mengampuni kalian? Maka kata Abu Bakar As-Siddiq, iya, saya cinta diampuni oleh Allah. Dikembalikan lagi nafkahnya, dia maafkan sahabat tersebut. Itu kelapangan hati. Orang-orang yang memiliki kelapangan hati, sehingga masalah-masalah di dalam kehidupan itu bisa diobati dengan kelapangan hati tersebut. Kemudian yang ketiga dari sebab pokok kelapangan hati adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Sebab ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah ruh dari kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, wa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Bukankah orang yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan hatinya menerima keislaman, maka dia di atas cahaya dari Rabb-nya. Maka celakalah orang-orang yang hatinya itu keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat menjelaskan kepada kita bahwa keteguhan di atas Islam, mempelajari Islam dengan baik, itu memberi kepada seorang hamba itu cahaya. Dia mampu membedakan antara yang hak dan yang batil. Tadi di sholat maghrib kita dengar beberapa ayat dari surah Al-Furqan. Al-Furqan itu artinya pembeda. Karena keislaman ini membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dia bisa membedakan perkara, lapang sekali dalam keislaman itu, karena dia adalah cahaya. Orang yang masuk dalam Islam, mengenal ilmu agama, mengenal syariat, akan luas sekali dia memandang kehidupan itu, tidak sempit. Karena itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menjelaskan bahwa orang yang seperti inilah orang-orang yang benar-benar hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia bangkai, dia mayat, kemudian kami hidupkan dia, kami beri untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya tersebut. Apakah sama orang yang seperti ini dengan mayat dalam kegelapan tidak mau keluar darinya? Ini bahasa besar sekali ya di dalam ayat ini. Karena Allah di sini menyebut manusia itu hanya ada dua golongan. Ada yang tadinya mayat dihidupkan, ada yang mayat dia tetap mati dalam kegelapan. Jadi kita harus paham ya bahwa ada manusia-manusia itu kadang dia bergerak, beraktivitas, ya dianggap orang hidup oleh manusia, tapi dihukum Allah orang-orang mati, mayat-mayat berjalan.
Mayat-mayat berjalan. Yang hidup sebenarnya itu siapa? Inilah fahyainahu, orang yang kami hidupkan. Wa ja'alna lahu nuran, kami beri untuknya cahaya. Cahaya itu berupa keimanan, keislaman, ilmu agama. Ilmu itulah cahaya. Karena itu Al-Quran, sunnah Nabi SAW disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang sangat terang. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau Nabi Muhammad ruh dari perkara kami. Maksudnya Al-Quran, agama Islam ini itu dianggap ruh. Kamu sebelumnya wahai Nabi Muhammad tidak kenal apa itu iman, tidak kenal apa itu Al-Quran. Datang Al-Quran keimanan kepadamu, maka engkau pun mendapatkan ruh di dalam hidupmu. Inilah ruh. Kalau mau hidup harus dia memiliki ruh ini. Dan ruh itulah ilmu agama. Mempelajari ilmu agama. Karena itu tidak ada di dalam syariat kita suatu masalah yang diterangkan dalam segala sudut penjelasan yang melebihi penjelasan tentang pentingnya mempelajari ilmu agama. Karena ilmu agama itu pokok kehidupan, pintu ibadah yang sangat besar. Seorang yang belajar duduk menekuni ilmu agama itu kadang lebih baik daripada orang yang sholat malam, satu malam suntuk, orang yang berpuasa di siang hari setiap hari. Ya, maka mempelajari ilmu agama itu adalah sebab kelapangan dada. Dengan ilmu agama yang dia pelajari, dia bisa tahu membedakan perkara-perkara. Ada pintu-pintu ibadah yang kadang tidak kelihatan bagi orang lain, tapi nampak bagi dia pintu ibadah tersebut. Ada lahan-lahan ketaatan, dia duduk-duduk saja bisa dapat pahala antara langit dan bumi. Orang tidak melihatnya. Itu semuanya masuk di pembahasan ilmu agama. Karena itu kita perlu mempelajari agama kita. Kita perlu giat untuk talabul ilm, mencari ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu meninggalkan warisan. Iya, meninggalkan warisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Darda riwayat Ashabus Sunan, "Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Al-ulama'u warathatul anbiya." Sungguhnya para ulama itu pewarisnya para nabi. Para ulama, orang-orang yang berilmu, mereka adalah pewarisnya para nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan mata uang emas, tidak pula mewariskan mata uang perak. Wa innama warrathul ilm, yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhada bihaddin wafir. Maka siapa yang mengambil ilmu ini, maka artinya dia mengambil warisan dengan bagian yang sangat banyak. Iya. Inilah masjid-masjid seperti ini, majelis ilmu seperti ini. Ini tempat-tempat mencari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu suatu hari Abu Hurairah keluar ke pasar. Abu Hurairah pernah gubernur ya di sebagian wilayah. Maka Abu Hurairah berkata kepada orang-orang di pasar, "Wahai manusia, kalian duduk saja di sini, sedangkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibagi sana di masjid." Di kota Madinah ya, lagi dibagi di kota masjid. Warisan Nabi lagi dibagi di masjid. Maka bubar orang-orang di pasar, lari semua ke masjid. Abu Hurairah menunggu di situ. Ya, Abu Hurairah tahu ini sebentar lagi orang ini pasti balik ke sini. Begitu datang orang-orang ke masjid, dia cuma lihat orang belajar, baca Al-Quran, berzikir, ya kegiatan yang dimaklumi di masjid. Balik lagi orang-orang ini. Mereka berkata, "Wahai Abu Hurairah, mana warisan Nabi?" Katanya ada warisan dibagi. Kata Abu Hurairah, "Apa yang kalian lihat di sana?" "Ya kami lihat ada orang yang belajar, baca Al-Quran." Itulah warisan Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Cuman kita ini kadang pemikiran kita ketika disebut warisan selalu harta dunia saja. Ada warisan yang paling mahal. Itu warisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu itu terwarisi dari masa ke masa hingga hari ini. Ilmu agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga, terpelihara dalam segala sudutnya. Sisa kita mempelajarinya, mencari jalur untuk mempelajarinya. Kemudian yang keempat, dari sebab yang melapangkan hati adalah mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dilapangkan hatinya. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah lapangkan dadamu untuk engkau Nabi Muhammad? Maka seorang hamba itu dia mendapatkan kelapangan hati itu sekadar keteguhan dia mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berdoa di dalam salat. Di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itulah jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang as-siratal mustaqim itu, kalau dalam bahasa Arab as-sirat itu jalan yang lapang, lebar dan dia lurus, tidak ada bengkoknya. Iya. Disifatkan lagi dia mustaqim dengan sangat lurus. Penegasan lurusnya jalan ini. Nah, itu jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berjalan di atasnya sangat lapang sekali. Sangat lapang sekali. Karena itu orang yang mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terikat dengan tuntunan Nabi. Apa yang datang dari Nabi dia sambut. Apa yang bukan ajaran Nabi, yang Nabi melarangnya dia tinggalkan. Nah, itu orang yang paling lapang hatinya. Orang yang termasuk orang yang paling lapang hatinya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah dia. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian berhenti darinya. Hendaknya kalian berhenti darinya. Maka mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari pokok perkara yang melapangkan dada seorang hamba. Ya, nikmat sekali. Karena setiap perkaranya dia jamin dirinya dia mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan kalau dia ada masalah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau jadi apa dia pada hari kiamat? Iya. Hari kiamat itu, sebelum hari kiamat, di alam kubur dia akan ditanya tentang siapa nabinya. Bagaimana dia akan menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur? Kalau di dunia dia tidak perhatian mengikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari kiamat Allah berfirman dalam Al-Quran, wa yauma yunadihim fayaqulu madza ajabatumul mursalin. Allah memanggil seluruh manusia, kemudian Allah berfirman, bagaimana kalian menjawab seruan para rasul? Ditanya khusus tentang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di hari kiamat ada orang-orang yang sangat menyesal. Ada orang-orang yang sangat menyesal karena di dunianya dia luput mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadula. Hari ketiga seorang yang zalim dia menggigit kedua tangannya. Bahasanya perhatikannya, bukan menggigit jari. Menggigit jari itu di dunia. Kalau orang sedih sekali, ya. Ada orang yang kena musibah, ya, pernah lihat orang kena musibah, pilu sekali hatinya, kadang dia tidak sadar dia gigit jarinya, saking sedihnya dan besarnya penyesalan. Ini di hari kiamat bukan jari ini digigit, dua tangannya masuk ke mulutnya, saking dahsyatnya penyesalannya. Dia berkata, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Wahai andai kata saya ketika di dunia saya mengambil jalan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Betapa celakanya saya. Andai kata saya di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai orang yang saya ikuti. Bukannya mengikuti jalan Nabi, tapi figur-figur tertentu, sosok-sosok selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia ikuti. Padahal semua orang selain Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan panutan. Kalau ada yang kita ikut-ikutan kepadanya, maka Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali itu yang kita ikut-ikuti. Tapi itu bukan syariat. Syariat itu adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kata Imam Malik rahimahullahu taala, kullu minna yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Setiap dari kita ada yang ucapannya diambil, ada ucapannya yang ditolak. Kecuali penghuni kubur ini. Beliau tunjuk ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Malik tinggal di kota Madinah. Hanya penghuni kubur ini, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua ucapannya pasti benar dan diterima. Dan itulah yang diikuti. Karena itu mengikuti jalan beliau itu adalah sebuah kelapangan, sebuah keselamatan. Coba bayangkan, perhatikan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menyelamatkan negara Islam di awal pemerintahannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka di antara orang-orang Arab ada yang murtad dan ada
kegoncangan yang sangat besar. Maka sebagian manusia menyarankan supaya Abu Bakar As-Siddiq menarik kembali pasukan yang pernah dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih hidup, dipimpin oleh Usama bin Zaid. Jadi Nabi sebelum beliau meninggal sudah memasang sebuah pasukan, sudah dikirim, dipimpin oleh Usama bin Zaid dalam perjalanan. Iya. Maka orang-orang berkata, "Ya Abu Bakar, kota Madinah lagi genting. Tarik saja pasukan itu, kan gampang." Abu Bakar Siddiq kepala negara, berhak untuk menarik pasukan. Tapi apa kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Kata beliau, "Saya tidak akan mungkin menurunkan sebuah bendera yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memasangnya. Dan saya tidak mungkin menarik sebuah pasukan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengutusnya." Iya, itu berpegang dengan sunnah namanya, mengikuti jalan. Maka subhanallah, diperintah sampai perintah Abu Bakar supaya melanjutkan arah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam utus. Maka berjalanlah pasukan Usama bin Zaid. Setiap kali melalui kabilah yang mau murtad, mereka pikir kembali. Ini kota Madinah lagi genting, keluar di tengah mereka jumlah besar seperti ini. Ini bukan manusia sembarangan. Kita biarkan saja dulu. Serta mereka bertemu Rum, memperoleh kemenangan, maka kembali tenang kembali. Awal pemerintahan itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Itu buah dari berpegang terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah keindahan hidup. Dan ini makna sangat besar sekali untuk dicermati. Kemudian yang kelima, dari sebab kelapangan hati adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tenang dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu menjadi tenang. Hati itu menjadi tenang. Zikir itu cakupannya luas. Majelis ilmu disebut zikir juga. Baca Al-Quran itu juga zikir. Zikir yang dibaca pagi dan sore itu zikir. Zikir yang dibaca selepas sholat itu zikir. Zikir yang merupakan kebiasaan seorang dalam doa. Apa yang dia baca secara mutlak, itu adalah zikir-zikir. Lafaz zikir luas. Orang yang beriman dan tenang hatinya dengan zikir, ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Tapi kapan hatinya itu jauh dari zikir, maka pasti akan masuk ke dalam hatinya hal-hal yang bisa merusaknya. Allah telah mengingatkan, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang menjauh dari zikir kepada Allah Ar-Rahman, maka kami akan buat untuknya syaitan berkuasa terhadapnya. Maka syaitan ini pun menjadi temannya yang selalu mendampinginya. Karena itu seorang yang sepanjang dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi indah kehidupannya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Abdullah bin Busr, "Ya Rasulullah, syariat Islam itu banyak sekali atas saya. Beri kepada saya satu pintu yang universal mencakup seluruh agama yang saya pegang." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yazalu lisanuka rataban bi dzikrillah." Hendaknya lisan kamu itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di sini, karena 2 menit lagi masuk waktu Isya. Yang terakhir dari sebab yang melapangkan hati, dan sebab yang melapangkan hati itu banyak. Tapi ada hal-hal yang di dalam kehidupan itu perlu kita pikirkan. Selalu kita jaga dan kita pelihara. Iya. Dan ini dari makna yang sangat besar di dalam agama. Dari pokok kelapangan hati itu adalah kita menjauhkan hati-hati kita dari segala penyakit yang membahayakannya. Penyakit-penyakit hati ini dengan berbagai jenisnya, apabila menggerogoti hati, kita biarkan merusak hati, itu akan membahayakan kita. Apalagi kalau penyakit itu namanya kesyirikan, beribadah kepada selain Allah. Hatinya sudah terbiasa bergantung kepada selain Allah, itu sangat merusak hatinya. Menjadi lemah, menjadi penakut, seakan-akan kefakiran antara kedua pelupuk matanya, lemah keyakinannya,
lemah tawakalnya karena kesyirikan ini. Biasa ingin dilihat oleh manusia, disanjung oleh manusia, ria. Ini hal yang merusak hati. Jangan pedulikan manusia, mereka juga manusia. Semuanya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Pedulikan diri sendiri. Bagaimana dia akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dia pertanggungjawabkan. Dia pelihara hatinya terhadap umat Islam. Jangan ada dengki, kebencian terhadap umat Islam. Karena itu dia doakan saudara-saudaranya kaum mukminin. Kita selalu dengar ya di khutbah Jumat, kenapa khatib selalu berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Itu doa supaya seorang itu selalu mendoakan saudara-saudaranya cinta kepada kaum muslimin. Dan itu sebab ketulusan hati. Dan dari ketulusan hati itu Nabi SAW sebutkan 3 hal. Kata beliau, thalathun la yagillu alaihi naqarbum beri muslim. Ada 3 perkara yang kalau 3 perkara ini ada di hati seorang hamba, hati ini tidak membawa penyakit. Hatinya hati bersih. Yang pertama, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Yang kedua, munasahatu ulatil amr, dia selalu menasihati para pemimpin, berlaku tulus untuk para pemimpin. Berlaku tulus untuk para pemimpin itu, dia kalau hidup dalam negara, dia akui pemimpinnya sebagai kepala negara, dia hormati, dia muliakan, dia selalu mendoakannya. Kalau dia berbuat kezaliman, dia bersabar, bukan mencelanya. Kalau dia ada nasihat, dia disampaikan secara langsung. Tidak boleh dia beberkan di atas mimbar atau dia turun ke jalanan. Itu hal yang diharamkan. Tapi bentuk dari ketulusan hati, dia menasihati secara langsung. Kalau tidak bisa, dia doakan. Dia doakan. Nah, itu ketulusan hati namanya. Demikian pula dia selalu bersama kaum muslimin. Luzum jamaatil muslimin. Ini 3 hal kata Nabi. Ini adalah sebuah pagar yang membentengi kaum muslimin, menjaga mereka, memelihara kebersamaan mereka. Ketulusan hati ini, itulah yang menyebabkan kita bisa bersatu bersama Nabi SAW, para sahabatnya, dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan Muhajirin wal Ansar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Dan terakhir, Allah Subhanahu wa taala memberi syarat orang-orang yang beruntung pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap dengan hati yang selamat. Maka ini beberapa sebab dari kelapangan hati. Sebab yang mengontrol hati itu menjadi baik, menyebabkan seorang itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya menganugerahkan kepada kita semua qalban saliman, hati yang selamat, lisan yang jujur, ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah yang memudahkan kita bertemu di tempat ini dalam sebuah kebaikan, semoga Allah mensucikan hati-hati kita semua dan mempertemukan kita semua kelak di sorga Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang saling cinta mencintai. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Dan saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.